Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, perkenalkan, nama saya adalah Goni Hasanuddin, biasa dipanggil Kak Oni. Kakak-kakak, peserta KMD online tahun 2020, perlu diketahui bahwa Gugus Depan itu adalah wadah pembinaan dan pusat pendidikan kepramukaan bagi peserta didik agar bisa mencapai tujuan dari gerakan pramuka yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka. Untuk menunjang hal tersebut, maka Gugus Depan sebagai sebuah organisasi pendidikan kepramukaan wajib memiliki tata kelola yang jelas dan terarah, termasuk di dalamnya adalah administrasi. Nah, seberapa penting administrasi dan organisasi pada sebuah satuan? Ikuti ya. Kakak-kakak peserta KMD online tahun 2020, sebuah gugus depan yang pengadministrasiannya itu bagus, tetapi struktur pengurus organisasi tidak berperan sesuai dengan tupoksinya, maka kegiatan kepramukaan di gugus depan tersebut akan terhambat. Begitu juga sebaliknya. Apabila sehebat apapun pengurus organisasi pada sebuah gugus depan dalam menjalankan tupoksinya, tetapi tidak teradministrasi, maka kegiatan kepramukaan tersebut tidak akan efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara organisasi dan administrasinya pula. Seperti apakah organisasi pada sebuah gugus depan itu dan bagaimana administrasi yang baik pada gugus depan? Berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan organisasi gugus depan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 disebutkan bahwa gugus depan itu adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi. Karena satuan organisasi, maka gugus depan memiliki tata kelola dalam menjalankan laju organisasinya. Tata kelola yang dimaksud adalah berkaitan dengan pengelolaan satuan. Kalau di SD berarti pengelolaan satuan siaga dan penggalang, SMP juga penggalang, di SMA berarti tata kelola pengelolaan satuan penegak. Itu sebagai satuan pendidikan, maka gugus depan memiliki sistem pendidikan yang berjenjang. Kali ini kita akan bahas bersama, yaitu gugus depan sebagai satuan organisasi. Organisasi gugus depan itu sudah diatur dalam SK Kuanas nomor 231 tahun 2007 tentang cukrannya gugus depan gerakan pramuka. Tujuan dari struktur organisasi itu dibuat itu adalah agar bisa memberikan pedoman pengelolaan pendidikan kepramukaan, sehingga bisa terwujud pelaksanaan pendidikan kepramukaan di gugus depan tersebut. Harapan dari dibentuknya struktur organisasi dari masing-masing gugus depan
itu agar mereka bisa mengetahui tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi menggerakkan kegiatan kepramukaan di gugus depan tersebut. Sehingga kegiatan pendidikan kepramukaan dan fungsi utama sebuah gugus depan yaitu sebagai pusat penyelenggara pendidikan kepramukaan bisa berjalan dengan optimal. Adapun susunan organisasi gugus depan itu pada umumnya yang pertama adalah ada Mabigus. Mabigus ini kepanjangan dari Majelis Pembimbing Gugus Depan. Tugasnya yaitu memberikan bimbingan, memberikan dukungan, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan itu sedang berlangsung. Anggota Mabigus ini memiliki komitmen yang tinggi kepada gerakan pramuka. Anggota Mabigus itu berasal dari unsur pemerintah, berasal dari tokoh masyarakat, dan orang tua peserta didik. Diketuai oleh dan dari antara majelis pembimbing, atau bisa juga dijabat oleh pimpinan tertinggi dari institusi tersebut. Misalnya di sebuah sekolah itu kepala sekolah, itu juga bisa. Mabigus itu terdiri dari ketua Mabigus atau biasa kita kenal Kamabigus, kemudian ada sekretarisnya dan bendahara. Ini betul-betul harus bisa berjalan dan sering-sering untuk disosialisasikan agar mereka mengetahui tugas pokok dan fungsinya. Berikutnya, susunan organisasi gugus depan adalah Dewan Kehormatan. Gugus depan harus mempunyai Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu anggotanya ada 5. Terdiri dari Mabi itu sendiri, ada ketua gugus depan, dan ada 2 orang pembina satuan. Kepengurusan Dewan Kehormatan itu terdiri dari ketua Dewan Kehormatan, ada wakil, ada sekretaris, dan 2 orang anggota. Tugasnya Dewan Kehormatan ini adalah menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka di gugus depan tersebut yang melanggar kode kehormatan. Itu kakak-kakak. Jadi apabila ada pelanggaran kode etik, kode kehormatan ya bisa dibawa di Dewan Kehormatan. Di situ akan diputuskan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah pembina gugus depan. Gugus depan itu dikelola secara kolektif, berarti tidak hanya 1 orang di sini. Gugus depan dikelola secara kolektif oleh pembina gugus depan. Pembina gugus depan itu terdiri dari ketua gugus depan yang dipilih dari pembina pramuka di gugus depan itu. Di satu lembaga gugus depan itu pembina pramukanya ada berapa? Nah, itu dikumpulkan saat musyawarah gugus depan. Di situ nanti akan ada pemilihan ketua gugus depan. Pemilihan itu boleh secara musyawarah mufakat apabila tidak menemui
sebuah keputusan bisa diselesaikan, diambil dari voting atau aklamasi. Itu juga bisa. Dan nanti pembina gugus depan tersebut memiliki tugas, yaitu keadministrasian. Ini nanti akan dijelaskan. Administrasi gugus depan yang ideal itu seperti apa. Kemudian tugas yang kedua adalah menilai kinerja atau mutu atau kualitas pembina satuan. Bagaimana pembina satuan ini layak apa tidak untuk membina pramuka di gugus depan tersebut. Itu yang menilai adalah pembina gugus depan. Kemudian menyelenggarakan kepramukaan di dalam gugus depan, berarti ikut membina ya, ikut membina bersama-sama dengan pembina satuan. Pengurus organisasi gugus depan yang berikutnya adalah pembina satuan. Pembina satuan itu terdiri dari pembina satuan itu sendiri dan pembantu pembina satuan yang membantu pembina satuan. Tugasnya tidak sama dengan pembina gugus depan. Pembina satuan ini tugasnya lebih dominan menyempit, lebih sempit daripada tugas pembina gugus depan. Pembina satuan bertugas membina pramuka dalam satuannya masing-masing. Tuh. Dan selalu didampingi nanti, ya, didampingi oleh pembantu pembina satuan. Pembantu pembina satuan ini akan membantu pembina satuan yang utama dalam membina pramuka di satuannya masing-masing. Hanya itu saja. Adapun koordinasi, laporan, hasil, evaluasi dari kegiatan kepramukaan itu yang bertanggung jawab adalah pembina gugus depan yang nantinya akan dilaporkan kepada Mabigus. Itu. Organisasi yang berikutnya adalah ambalan penegak. Apakah itu ambalan penegak? Kakak sebagai calon pembina pramuka golongan penegak nanti akan harus mengerti ya, apakah itu ambalan. Ambalan penegak. Setiap sangga itu kalau di dalam penggalang adalah regu. Di dalam satu sangga itu terdiri dari 6 sampai 8 orang. Itu. Setiap sangga tadi ada yang 6 boleh, ada yang 7 juga boleh, ada yang 8 juga boleh. Apabila anggotanya itu 15, ya mungkin yang satu 8, yang satu 7. Pokoknya kisaran antara 6 sampai 8. Setiap satu sangga dipimpin oleh pimpinan sangga. Nah, itu. Sangga tadi yang berjumlah 4 sangga akan dihimpun dalam sebuah organisasi lagi yang bernama ambalan. Jadi satu ambalan terdiri dari 4 sangga. Dalam ambalan nanti juga ada kepengurusan, yaitu pradana adalah ketua ambalan, ada krani, sekretaris, dan hartaka, bendahara. Ketiga pengurus inti ini akan dipilih di antara pinsang atau pimpinan sangga yang ada dalam ambalan tersebut. Dan kemudian tugasnya adalah
membentuk Dewan Penegak. Jadi Dewan Penegak itu adalah sebuah organisasi perkumpulan dari masing-masing pimpinan sangga segugus depan tersebut ditambah pengurus ambalan yang sudah terpilih tadi. Mereka sering bermusyawarah setiap 3 bulan sekali dan musyawarahnya itu bersifat formal. Tugas dan apa yang dilakukan dalam musyawarah Dewan Ambalan tersebut, Dewan Penegak tersebut, yaitu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi latihan kepramukaan. Itu. Setiap ambalan itu selalu didampingi oleh satu pembina ambalan penegak dan pembantu pembina ambalan penegak. Apabila 5 unsur kepengurusan organisasi di gugus depan ini bisa berjalan dan menurut tugas dan pokok fungsinya masing-masing, maka gugus depan tersebut akan berjalan kegiatan kepramukaannya. Selanjutnya adalah administrasi gugus depan. Administrasi gugus depan ini diatur oleh SK Kuarnas nomor 041 tahun 1995 yang isinya tentang petunjuk pelaksanaan administrasi satuan pramuka. Apakah tujuan administrasi itu sebenarnya? Ini yang tidak semua orang bisa menguasai administrasi. Walaupun kelihatannya sepele dan mudah, tapi yang diharapkan ini bukan kecerdasannya, tapi betul menuju kepada ketertibannya, kerapiannya, ya kan? Terarah, terprogram dengan baik, tertata dengan rapi. Nah, semua kegiatan-kegiatannya terinventaris dengan administratif. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi pembina pramuka dalam mengelola sekaligus melatih dasar tata usaha satuan pramuka. Sejak dini, adik-adik pramuka sudah dikenalkan bagaimana administrasi itu. Walaupun sesekali ada kekeliruan, tetapi pembina itu akan mendampingi. Administrasi ini harus betul-betul tertib. Langkah-langkah pengadministrasian. Yang pertama adalah pembina gugus depan dibantu oleh pembina pramuka satuan, maksudnya mendata pramuka di gugus depan. Jadi siapa aja anggota pramuka di gugus depan itu di SMA atau SMK, ya. Kemudian diupayakan satu pembina, satu golongan. Kalau itu gugus depannya gugus depan lengkap. Gugus depan lengkap itu artinya satu gugus depan itu terdiri dari 4 anggota pramuka, 4 golongan anggota pramuka, yaitu ada siaga, ada penggalangnya, ada penegaknya, ada pandeganya. Biasanya itu satuan komunitas. Kalau gugus depan secara formal itu tidak lengkap. Gitu. Yang kedua, membentuk Dewan Ambalan. Jadi sudah dijelaskan, setelah terdata pramuka-pramuka penegak, selanjutnya adalah membentuk Dewan Ambalan. Tadi sudah dijelaskan, tadi di awal, diambil dari pramuka yang mumpuni. Tujuannya untuk melatih pramuka yang bertanggung jawab serta berjiwa leader. Itu jiwa kepemimpinan. Yang ketiga,
mengusulkan nomor gugus depan apabila belum punya kepada Kekuatir cabang untuk diterbitkan surat keputusan, sertifikat, dan stempel resmi. Ini khusus nomor gudep untuk PAS sendiri dan PI juga sendiri. Nomor 4, menyusun administrasi baku gudep. Administrasi baku gudep ini meliputi surat pernyataan orang tua, formulir, buku induk anggota, protapos jurnal, buku keuangan, buku inventaris, buku tamu, laporan semester gugus depan, buku peristiwa, dan papan struktur organisasi gugus depan. Nanti akan dijelaskan di berikut ini selanjutnya. Kakak-kakak, tadi itu adalah macam-macam administrasi baku gugus depan. Baku artinya harus terpenuhi di gugus depan tersebut. Lampiran pertama adalah surat pernyataan lulus SKK. Surat pernyataan lulus SKK ini apabila anggota pramuka penegak di gugus depan kita ada yang sudah menyelesaikan SKK. Surat pernyataan lulus ini yang bertanda tangan di bawah ini adalah penguji kecakapan khusus, menyatakan bahwa nama pramukanya siapa, adik-adik kita, nama anggota gugus depan di SMA mana, golongan adalah penegak, tanggal uji, dinyatakan lulus sehingga berhak untuk mendapatkan dan mengenakan tanda kecakapan khusus, bisa P3K, bisa menabung, bisa berkemah, tingkatnya juga ada purwa, ada madya, dan ada utama. Untuk purwa, saya ambil contoh umpama anggota pramuka penegak ini sudah menyelesaikan SKK sholat. Untuk purwa itu ya berarti mengerti surat-surat yang dibaca. Kemudian kalau madya ya berarti sudah lebih bisa mempraktekkan. Kemudian kalau utama berarti sudah menguasai sholat-sholat lainnya seperti jenazah, gerhana, dan lain-lainnya. Itu sudah diatur dalam Jukran SKK Keputusan Pelatih Nasional nomor 132 tahun 1979, kakak. Kemudian tanggal ada tantangan penguji, jabatannya apa di sini. Lampiran kedua dilantik menjadi penegak ini ya kak ya. Untuk siaga ini adalah untuk penggalang dan ini untuk penegak. Penegak Bantara Laksana atau Pandega. Hari tanggalnya saat dilantik itu hari apa, tanggal berapa, tempatnya di mana, yang melantik siapa, nama, jabatan, nomor SHB mana. Cap dan tanda tangan. Cap itu artinya stempelnya gugus depan. Lampiran ketiga adalah surat pernyataan orang tua. Jadi orang tua itu harus dibuatkan surat pernyataan kepada yang terhormat gugus depan apa di mana. Perkenankanlah dengan ini kami mempercayakan ke saudara anak kami bernama, ini harus orang tua yang mengisi. Usia berapa tahun untuk mengikuti pendidikan kepramukaan dan menjadi anggota Ketua Pramuka di gugus depan yang saudara pimpin. Dan sanggup untuk membayar iuran sebesar berapa. Wassalam, orang tua tanda tangan di sini. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah formulir pendaftaran anggota Gerakan Pramuka. Ini formulirnya. Nah, adik-adik pramuka harus mengisi nama lengkap sesuai akte, tempat tanggal lahir, agama orang tua, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat, jumlah saudara PA dan PI, berapa orang, golongan darah, sekolah, bakat dan hobinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan biasanya
kebiasaannya apa, mungkin kesehatannya bagaimana kondisinya, kemudian bahasa yang dikuasai, itu untuk mengisi poin hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua, pengalaman dalam kepramukaan, tahun berapa dia sebagai pramuka siaga atau penggalang, kemudian atau dia tidak sama sekali, ya dikosongi aja. Lain-lain dianggap perlu bisa ditulis, kalau tidak ada ya dikosongi saja. Lampiran kelima ada daftar induk. Daftar induk anggota gerakan pramuka gugus depan. Gugus depan itu cantumkan nomornya di sini kakak ya. Nomor gugus depan, kemudian ditambahkan nama gugus depannya. Jangan langsung gugus depan namanya, jangan ya. Tapi nomornya gugus depan 005 195, contohnya itu SMA 1 Banyuwangi, contohnya seperti itu. Alamat gugus depannya, nomor, kemudian NTA. NTA ini harus bersinergi dengan SIPA. Ya, SIPA itu database anggota pramuka di Jawa Timur. Itu harus ada. Setiap adik-adik pramuka harus memiliki NTA, nomor tanda anggota. Diajukan dulu di SIPA. Kemudian nama lengkap dan tanggal lahirnya di sini tulis, agamanya, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat, tanggal masuk, dan keterangan. Dan seterusnya sampai kalau dirasa itu banyak, yang ini bisa difotokopi. Berapa lembar nanti, ya kakak ya. Banyuwangi, tanggal berapa, terakhir mengisi, pembina gugus depan siapa, tanda tangan. Yang keenam, keuangan. Penerimaan dan pengeluaran uang gugus depan. Gugus depan nomor dulu, kemudian nama sekolahnya, alamatnya di mana, bulan berapa, tahun berapa. Ini berarti setiap bulan. Kalau ada setahun 12 bulan berarti ada 12 lembar ini. Kalau kurang panjang ya bisa menambahkan lagi lembar berikutnya. Tanggal berapa, misalnya tanggal 2 bulan Agustus tahun 2020, mungkin persiapan untuk 14 ya, persiapan untuk HUT Pramuka. Nah, uraian membeli apa saja? Uraian membeli bendera, nomor buktinya, nomor nota, ya, nomor nota sekian. Kemudian penerimaan uangnya berapa, pengeluarannya berapa, bayarnya. Itu. Kemudian lampiran nomor 7 adalah daftar inventarisasi gugus depan. Di gugus depan itu ada barang apa saja. Misalnya ada nama barang, bendera, mereknya apa, kalau nggak ada ya dikosongin aja. Kode barangnya kalau ada, jumlah barang ada berapa bendera di situ, 2 misalnya. Harganya dulu berapa belinya. Kemudian cara tanggal pengadaannya, belinya itu beradanya di gugus depan itu tanggal berapa, kondisinya bagaimana. Yang kedua, tongkat umpama, tongkatnya mereknya apa, kemudian jumlah barangnya, jumlah tongkatnya berapa, beli tongkatnya dulu harganya berapa, dan lain-lainnya sampai selesai. Di sini ada pembina gugus depan dan tanda tangan. Kemudian yang berikutnya adalah laporan semester data dan kegiatan gugus depan. Ini alamat gugus depannya, cantumkan gugus depannya apa, tempat berlatihnya di mana, keanggotaannya. Ini di laporan ini. Nah, laporan semester, jadi setiap satu semester dilaporkan. Terus seperti ini, selama satu semester itu pembina gugus depan itu udah berapa orang, bertambah, tetap atau berkurang. Nah itu dilaporkan. Nah, di awal berapa, kemudian di 6 bulan kemudian berapa, tetap misalnya. Kemudian pembina pembantu siaga, kalau ini penegak ya, di sini penegak ya, keliru, ganti penegak. Kemudian peserta didiknya siaga, penggalang, penegak, pandega. Penegaknya ada berapa, calonnya ada berapa, bantara ada berapa, laksana ada berapa, garuda. Nah itu berapa orang. Berikutnya kegiatannya adalah contoh ini ada gugus depan, perindukan, ada ambalan penegak, itu apa saja kegiatannya, misalnya berkemah dan lain-lainnya. Keuangan juga disampaikan di sini. Pemasukan berapa, pemasukan dari iuran yang sudah dihimpun, kemudian pengeluarannya berapa, dan tinggal mengurangi saldonya 6 bulan itu sisa berapa. Banyuwangi disaksikan oleh pembina gugus depan.
Kemudian jurnal kegiatan latihan. Nah, hari Sabtu tanggal 12 umpama. Bulannya bulan Agustus umpama. Di sini kegiatannya apa? Latihannya apa? Materinya apa? Pembinanya siapa namanya? Kemudian tanda tangan pembina. Itu harus lengkap dan komplit di sini. Dan ditandatangani oleh pembina gugus depan. Itu ya kakak ya. Mungkin itu dari kami, cukup sampai di 9 ya kakak ya. Itu. Adapun buku tamu, ini ada ke 10, itu bisa dibuat tabel umpama seperti ini. Contohnya untuk buku tamu, tulis saja nomor, kemudian nama tamunya di sini, nomor, nama tamu, kemudian alamat, di mana alamatnya, alamat, kemudian tanggal bertamu, ya kan? Tanggal bertamu, kemudian di sini ada pesan dan kesan. Ada lagi tanda tangan, kurang satu di sini kakak ya. Tanggal bertamu, pesan dan tanda tangan. Ini dibuat sedemikian rupa, format kosong, dan seperti biasa juga ditandatangani oleh pembina gugus depan. Nah, ini kakak. Dibuat kop juga bisa. Itu tadi adalah contoh administrasi yang harus dimiliki oleh gugus depan. Itu adalah contoh, bisa kakak kembangkan sendiri. Dan di map Senel bisa, atau dimasukkan ke map plastik itu juga bisa. Dan diusahakan tertib dan rutin. Itu kakak untuk administrasi. Sekian. Itulah tadi penjelasan tentang organisasi dan petunjuk pelaksanaan administrasi di gugus depan. Semoga dapat dipahami oleh kakak-kakak. Selanjutnya, mari kita semua kembali kepada gugus depannya masing-masing untuk berbenah, untuk memperbaiki administrasi dan tupoksi pengurus organisasi di gugus depannya masing-masing. Perlahan tapi pasti. Itulah moto yang tepat dalam hal ini. Siapa lagi yang bisa melakukan hal ini kalau tidak pembina pramuka? Saya kira hanya itu. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.